semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini kembali lagi aku mau nge-review salah satu drama Korea yang aku tunggu-tunggu banget penayangannya sebenarnya. Terutama karena drama yang satu ini tuh dibintangin sama orang-orang yang top gitu. Jadi tokoh utamanya tuh ada Kim Go Eun, terus ada Nam Ji Hyun, dan ada Park Ji Hoo. Nah, kalau kamu juga pecinta drama Korea pasti udah nggak asing banget sama mereka. Makanya pas disatuin di drama Korea yang satu ini tuh aku bener-bener emang nungguin banget sih. Nah, kalau yang nggak asing sama judul Little Woman ini tuh emang salah satu cerita yang udah difilmkan juga waktu itu. Karena emang diambil dari salah satu novel klasik gitu. Jadi ini tuh adaptasi lepas. Cuman yang versi drama Korea ini tuh emang lumayan beda dengan karakter yang ada di novelnya gitu. Aku sendiri sih sebenarnya belum pernah baca novelnya juga, cuman yang aku lihat-lihat, jadi yang di novel itu tuh kalau nggak salah karakternya ada 4 orang, kalau di sini ada 3 orang. Nah, jadi ceritanya ketiga kakak beradik ini tuh berasal dari keluarga yang miskin gitu. Nah, anak pertama yang diperanin sama Kim Go Eun ceritanya itu tuh jadi karena pengalaman hidupnya dan juga latar belakang keluarganya yang seperti itu, membuat dia menganggap bahwa uang itu tuh adalah segalanya gitu. Sehingga dia tuh kadang-kadang bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan uang gitu, sehingga dia bisa menjamin kelangsungan hidup adik-adiknya itu tuh biar nggak terlalu susah gitu. Nah, tapi berbeda dengan kakaknya, kalau anak yang kedua yang diperanin sama Nam Ji Hyun, dia itu tuh cenderung nggak menganggap uang itu tuh adalah segalanya. Tapi di sini dikasih lihat juga latar belakang kehidupannya seperti apa sehingga membuat karakter dia itu tuh seperti itu meskipun sama-sama berasal dari keluarga yang miskin. Nah, sekarang ini dia berprofesi sebagai reporter, tapi sayangnya dia itu tuh meskipun orang yang kompeten gitu, dia punya skandal juga di tempat kerjanya karena ternyata dia itu tuh reporter yang alkoholik gitu. Nah, sementara si anak ketiga, dia itu tuh ceritanya punya bakat melukis yang luar biasa gitu. Sampai-sampai mimpinya juga tinggi gitu, pengen ke Amerika segala untuk sekolah. Cuman sayangnya lagi-lagi terkendala masalah ekonomi. Sehingga seringkali dia itu tuh membuat keputusan yang bikin kita greget juga karena terkesan naif gitu. Sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu dulu tentang 2 serum yang lagi aku pakai akhir-akhir ini, yaitu ada retinol dan juga ada niacinamide 5%. Ini dua-duanya dari Scarlett. Dan kalau misalnya kamu sama kayak aku yang usianya udah 25 plus gitu, pasti udah familiar banget sama kandungan retinol karena si retinol ini tuh adalah salah satu kandungan yang paling ampuh untuk mengatasi masalah penuaan gitu. Baik itu misalkan garis halus, terus kerutan, terus flek hitam, dan juga dipercaya bisa mengencangkan kulit gitu. Tapi sebelum kamu beli, kamu perlu tahu dulu hal-hal ini. Jadi sebenarnya karena ini kan powerful banget, jadi ada hal-hal tertentu yang harus wajib banget dilakuin ketika kamu pakai retinol. Seperti misalkan si retinol ini tuh cuman bisa dipakai di malam hari, jadi siang hari itu nggak boleh. Terus kalau malam harinya kita udah pakai retinol, siang harinya kita pas berkegiatan itu tuh wajib pakai sunscreen. Dan setelah pakai retinol ini, kita juga wajib untuk menggunakan moisturizer biar kulit kita itu tuh tetap lembab gitu, nggak iritasi. Nah, terus karena si retinol ini tuh emang lumayan dalam tanda kutip keras karena kan manfaatnya juga powerful banget gitu. Makanya untuk pemakaiannya terutama yang di awal-awal itu tuh cukup untuk 2 kali aja seminggu gitu. Jadi jangan keseringan pakai, dan si retinol ini tuh bisa digunakan dari 20 atau 25 tahunan ke atas gitu yang emang udah ngerasa perlu gitu kulitnya. Kalau yang masih muda menurut aku belum perlu sih untuk pakai retinol ini. Dan selain itu si retinol juga itu tuh nggak boleh dipakai sama ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Nah, selain retinol, aku juga pakai yang niacinamide ini. Kalau si niacinamide ini tuh kandungan yang udah nggak asing banget lah ya. Soalnya untuk skincare yang buat anak-anak muda maupun yang udah dewasa gitu tuh, emang biasa ada kandungan si niacinamide ini karena niacinamide adalah salah satu kandungan yang bisa untuk mencerahkan kulit gitu. Terus ini juga bisa untuk memperbaiki skin barrier kita sehingga nggak mudah jerawatan, nggak mudah iritasi, dan muncul masalah-masalah kulit lainnya gitu. Nah, kenapa aku pakai dua-duanya? Karena sebenarnya mereka itu tuh termasuk yang bisa di layer, dan pemakaiannya biasanya aku setelah pakai toner aku pakai niacinamide-nya dulu biar si kulitnya itu tuh ternutrisi dulu gitu. Nah, nanti baru setelahnya kita pakai yang retinol ini. Nah, terus si retinol ini tuh bisa di layer juga dengan serumnya Scarlett yang lain karena kan emang ada beberapa jenis ya. Cuman nggak boleh di layer dengan acne serum karena si acne serum itu tuh ada kandungan salicylic acid dan si retinol ini nggak cocok untuk digabungkan dengan salicylic acid gitu. Kalau cara pemakaiannya sama seperti tadi, kalau tadi sama niacinamide kan aku pakai niacinamide dulu. Nah, misalkan kamu pakai yang brightly, pakai brightly dulu baru nanti pakai retinol. Tapi dikasih jeda waktu sekitar 2 atau 3 menitan gitu ya.
Nah, kalau aku pribadi termasuk yang cocok sama si retinol ini dan emang udah ada kerasa gitu ya manfaatnya, cuman emang nggak bisa instan. Jadi kamu kalau misalkan baru sekali pakai dan belum ada efeknya, tahan-tahan dulu aja karena emang perlu ulet sama seperti skincare yang lain, jadi harus rutin pakainya. Cuman kalau menurut aku ini emang efektif banget untuk yaitu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti misalkan flek hitam, terus juga kerutan, atau menjaga kulit kita dari paparan sinar UV gitu. Nah, jadi kalau misalkan kulit kamu udah ngerasa butuh retinol gitu, sekarang Scarlett udah punya produknya dan bisa langsung kamu check out aja di e-commerce mereka. Kalau misalkan kamu pengen produk yang asli, ntar bakalan aku cantumin link di description box yang bisa kamu klik dan nanti langsung kamu bisa belanja di e-commerce yang official Scarlett. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas Little Woman. Nah, selain karena karakter dari masing-masing tokohnya yang emang menarik, tapi secara cerita pun ini emang menarik juga sih untuk diikutin. Karena sepanjang film ini tuh menceritakan tentang bagaimana mereka bertiga menghadapi situasi-situasi yang menjebak mereka yang berkaitan dengan masalah uang sampai ke masalah kematian. Dan yang juga cukup menarik sih menurut aku, karena ini tuh dari episode pertama aja langsung udah menggebrak gitu. Bahkan di sini tuh nggak segan untuk ngebunuh karakter yang dianggap penting di awal-awal episode. Selain itu, selain mereka bertiga, karakter-karakter yang ada di drama Korea ini tuh emang menyimpan misteri tersendiri. Jadi setiap karakternya itu tuh berlapis, ada konflik-konflik tertentu baik dia di masa sekarang maupun dia di masa lalunya gitu. Makanya di setiap episode itu tuh banyak hal-hal baru yang mengungkap lapisan-lapisan hingga ke paling dasar yang nantinya bakalan ngebuka tentang gimana semua ini bisa terjadi gitu. Nah, tadinya aku kira ini tuh drama Korea yang bakalan mirip kayak drama Korea Ana yang diperanin sama Suzy, yang ceritanya orang miskin tapi langsung berubah identitas menjadi orang kaya gitu. Nah, kalau di sini aku kirain setelah si Kim Go Eun nerima uang miliaran itu tuh aku kira uangnya bakalan langsung kepake dan dia itu berubah jadi orang kaya gitu. Tapi ternyata enggak, karena di sini tuh meskipun ceritanya dia itu tuh dapat uang bermiliar-miliar gitu, tapi si uangnya itu tuh nggak bisa langsung dia pakai, dan kalaupun dia pakai bakalan ada bahaya-bahaya yang menanti dia gitu. Makanya ini sensasi ketegangannya emang beda sih. Apalagi di sini langsung bersinggungan dengan masalah nyawa gitu. Terus menurut aku ini lebih kompleks karena yaitu setiap karakter di drama Korea ini tuh kayak punya latar belakang kehidupan tersendiri gitu. Tapi sebenarnya ada yang aku kurang suka juga sih, karena kekompleksannya itu tuh hanya bisa diketahui sama penulisnya sih kalau menurut aku. Jadi kita sebagai penonton itu tuh nggak bisa ngumpulin clue-clue gitu meskipun ini genrenya thriller misteri gitu. Nah, si misterinya itu tuh bener-bener misteri banget. Jadi pas ada sesuatu yang keungkap, si penonton cuman bisa bilang, oh ternyata gitu, bukan oh pantesan, bukan gitu. Nah, responnya tuh tapi ya udah kayak dikasih informasi baru aja gitu, bukan kesimpulan yang kita kumpulin dari clue-clue di tiap episode, nggak gitu sih. Jadi kalau misalkan kamu sukanya tipe misteri yang kayak di Big Mouth gitu, yang kayak kita yang ngumpulin clue gitu dan kita berpartisipasi untuk ikutan nyimpulin pada akhirnya, ini tuh bukan yang seperti itu sih. Ini tuh bener-bener kita disajikan misteri gitu dan dikasih pengetahuan-pengetahuan baru aja gitu di tiap episodenya. Tapi kalau kamu emang suka yang genrenya thriller misteri yang kompleks gitu, menurut aku coba tonton Little Woman ini, karena ini emang angkat berbagai isu dan juga menyimpan banyak misteri di setiap episodenya. Nah, kalau kamu gimana? Apakah suka tipe misteri yang disajikan sama Little Woman ini atau enggak? Coba share di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Dah!